Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa itu low cost automation, Karakuri, dan Kaizen. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Yurisman dari Politeknik Industri ATMI, Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika tingkat 3. Yang di sini saya akan jelaskan ialah yang pertama, apa itu low cost automation? Low cost automation adalah metode otomatisasi yang dirancang dengan biaya seminimal mungkin, namun tetap mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas proses produksi. Berbeda dengan otomatisasi konvensional yang membutuhkan investasi besar seperti robot industri, LCA memanfaatkan komponen sederhana seperti sensor, aktuator, microcontroller, dan mekanisme dasar. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari LCA. Tujuan dari LCA ialah ada beberapa poin. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yang kedua, meningkatkan konsistensi hasil produksi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia atau human error. Yang keempat, menekan biaya produksi. Nah, contoh dari penerapan LCA-nya ini antara lain penggunaan konveyor sederhana dengan sensor, sistem sorting otomatis berbasis microcontroller, atau mesin semi-otomatis yang dibuat dari komponen lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari LCA. Yang pertama, kelebihannya investasinya rendah karena menggunakan komponen standar yang terjangkau seperti PLC sederhana, sensor, atau pneumatik, sehingga return on investment jauh lebih cepat dibandingkan robotika canggih. Yang kedua, kemudahan perawatan. Karena sistem sederhana, teknisi internal di pabrik biasanya bisa melakukan perbaikan sendiri tanpa harus memanggil vendor terluar. Dan yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Karena mudah dimodifikasi atau dipindahkan jika ada perubahan desain atau tata letak lini produksi. Dan yang terakhir, peningkatan ergonomi. Mengurangi beban kerja fisik operator pada tugas-tugas yang repetitif sehingga menurunkan risiko cedera kerja. Dan selanjutnya ada kekurangan dari LCA. Yang pertama, kapasitas terbatas. Karena menggunakan komponen standar dan murah, LCA biasanya tidak sekuat atau secepat mesin otomatisasi skala besar. Tidak cocok untuk produksi dengan beban yang sangat berat. Dan yang kedua, presisi menengah, karena tugas yang membutuhkan akurasi tinggi, mikron atau sinkronisasi ribuan gerakan per detik. LCA seringkali kalah banding sistem robotika canggih yang menggunakan servo motor kelas atas. Dan yang ketiga, skalabilitas, karena jika volume produksi meningkat secara masif, secara tiba-tiba, sistem LCA mungkin memerlukan modifikasi fisik yang signifikan daripada sekedar mengubah garis kode program. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Karakuri, atau yang biasa disebut mekanisme tanpa energi listrik. Jadi Karakuri ini adalah konsep otomatisasi mekanisme tradisional dari Jepang yang menggunakan prinsip fisika sederhana seperti gravitasi, pegas, roda gigi, dan tuas tanpa menggunakan listrik. Karakuri sering disebut sebagai bagian dari low cost automation karena biayanya sangat rendah dan tidak memerlukan energi tambahan. Jadi di sini ada beberapa karakteristik dari Karakuri. Yang pertama, tidak menggunakan listrik atau energi eksternal. Yang kedua, memanfaatkan hukum fisika, gravitasi, gaya, momentum. Dan yang ketiga, desain sederhana namun efektif. Dan yang keempat, ramah lingkungan dan hemat energi. Di sini juga ada contoh Karakuri dalam industri, seperti sistem pemindah barang menggunakan kemiringan, gravity flow rack. Yang kedua, mekanisme dorong otomatis menggunakan pegas. Dan yang ketiga, alat bantu operator yang bergerak otomatis karena berat benda. Selanjutnya ada kelebihan dari Karakuri. Yang pertama, Karakuri memiliki kelebihan 0 biaya energi karena tidak menggunakan listrik, motor, atau kompresor.
Sistem ini tidak menambah biaya operasional bulanan dan mendukung inisiatif green manufacturing. Dan kelebihan yang kedua, keandalan tinggi. Karena memiliki komponen elektronik yang minimal berarti resiko kerusakan akibat konsleting atau bug perangkat lunak tidak ada. Yang ketiga, mendorong inovasi karyawan. Karena memaksa tim untuk berpikir kreatif menggunakan hukum fisika seperti gravitasi, tuas, pegas, yang pada akhirnya meningkatkan skill teknis mekanik operator. Dan yang terakhir, keamanan intrinsik. Karena kabel listrik atau tekanan tinggi, sistem karakuri umumnya lebih aman digunakan di lingkungan kerja yang padat. Dan selanjutnya ada juga kekurangan dari karakuri. Yang pertama, ketergantungan pada fisika. Karena hanya mengandalkan gravitasi dan mekanik, sistem ini sangat dipengaruhi oleh berat produk. Jika berat produk bervariasi secara drastis dalam satu lini, mekanisme karakuri mungkin gagal berfungsi secara konsisten. Dan yang kedua, waktu desain dan trial error. Karena membuat mekanisme murni yang bekerja sempurna seringkali membutuhkan waktu percobaan yang lebih lama dibandingkan memprogram ulang sebuah mesin. Dan yang terakhir, kausan fisik. Karena banyaknya komponen yang bergesekan seperti tuas, roda gigi, dan kabel, karakuri memerlukan pelumasan rutin dan memeriksa fisik agar tidak macet atau patah. Selanjutnya, apa itu Kaizen? Kaizen ialah filosofi manajemen dari Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus. Kaizen berfokus pada peningkatan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh semua pihak dalam organisasi, mulai dari operator hingga manajemen. Kaizen memiliki prinsip utama. Yang pertama, perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Yang kedua, melibatkan semua karyawan. Yang ketiga, fokus pada pengurangan pemborosan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses. Contoh penerapan Kaizen seperti yang pertama, mengatur ulang layout kerja agar lebih efisien. Yang kedua, mengurangi gerakan yang tidak perlu atau motion waste. Dan yang ketiga, membuat alat bantu sederhana untuk mempercepat pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari Kaizen. Yang pertama, eliminasi pemborosan. Karena secara efektif mengurangi 7 pemborosan industri seperti transportasi yang tidak perlu, gerakan berlebih, hingga penantian atau waiting time. Yang kedua, kualitas yang konsisten. Dengan perbaikan kecil yang terus-menerus, standar kualitas produk akan meningkat secara organik dan minimalkan jumlah produk cacat atau reject. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Karena membuat staf di setiap level merasa memiliki peran dalam kemajuan perusahaan yang meningkatkan moral dan motivasi kerja. Dan yang terakhir, adaptabilitas. Perusahaan menjadi lebih lincah dalam respon perubahan pasar karena budaya perbaikan sudah tertanam dalam keseharian operasional. Selanjutnya ada juga kekurangan dari Kaizen. Yang pertama, hasil tidak instan. Kaizen tidak berfokus pada perubahan kecil yang konsisten. Bagi manajemen yang menginginkan hasil drastis dalam waktu semalam, Kaizen mungkin terasa lambat. Yang kedua, kesalahan mental. Menuntut staf untuk terus-menerus mencari celah perbaikan bisa menyebabkan stres atau kejenuhan jika tidak dikelola dengan keseimbangan budaya kerja yang baik. Dan yang terakhir, sulit tanpa dukungan manajemen. Jika pemimpin perusahaan hanya bisa fokus pada target produksi jangka pendek, tanpa memberi uang untuk bereksperimen, filosofi Kaizen akan mati dengan sendirinya. Jadi kesimpulan dari video ini, antara LCA, karakuri, dan Kaizen membuktikan bahwa otomatisasi tidak selalu berarti mahal. Dengan memanfaatkan kecerdikan mekanis dan semangat perbaikan terus-menerus, sebuah perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang setara dengan teknologi tinggi, namun dengan fleksibilitas dan biaya yang jauh lebih rendah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata atau pernyataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.